Sebab dilakukan sebab tabu. Bohong kau. Halo guys, balik lagi dengan channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Jambi. Korban ini merupakan seorang wanita dan mirisnya korban pun dikenal sosok wanita rumahan dan baik. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Sosok korban ini bernama Nindya Nofrin, berusia 38 tahun yang menjadi korban pembunuhan di rumahnya menjadi sorotan publik. Nindya ditemukan tidak bernyawa dan bersimbah darah dalam kamar rumahnya yang berada di RT 22, Kelurahan Talang Bakung, Kota Jambi pada hari Kamis pagi tanggal 2 Oktober 2025. Lingkungan padat penduduk yang awalnya damai berubah menjadi mencekam akibat insiden maut yang merenggut nyawa dari Nindya ini. Latar belakang korban itu sendiri merupakan ibu rumah tangga yang kerap ditinggal oleh suaminya kerja keluar kota, lantaran suaminya ini bekerja di perusahaan minyak dan gas di wilayah Jambi yang bernama Dedi Rohendi, berusia 50 tahun. Biasanya, Nindya ini di rumah bersama dengan asisten rumah tangga yang bernama Aslama. Lalu setelah ART-nya pulang, korban ini hanya sendirian di rumah itu. Selain ibu rumah tangga, korban pun diketahui merupakan seorang pengusaha jual beli mobil second. Menurut Tukijan, tetangga korban, jika orang tua dan keluarga korban diketahui tidak berada dan tinggal di kota Jambi. Orang tuanya tinggal di Temanggung, sementara kakaknya berdomisili di Jakarta dan adiknya berada di Yogyakarta. Menurut tetangga sekitaran, korban ini terbilang anak rumahan yang dikenal sebagai sosok yang baik, pendiam, dan jarang bersosialisasi. Jika bertemu dengan tetangga, Nindya ini hanya tersenyum. Sementara itu, kronologis korban ditemukan bermula dari kedatangan asisten rumah tangga korban yang bernama Aslama, 45 tahun. Aslama ini datang ke rumah korban Nindya majikannya pada jam 07.30. Saat sudah berada dalam rumah, Aslama mendengar suara rintian dari dalam kamar rumah korban. Namun ketika hendak dibuka kamar tersebut, pintu terkunci menggunakan tali gorden. Aslama terkejut ketika melihat darah yang mengalir dari bawah pintu. Aslama yang diliputi perasaan takut dan khawatir segera menghubungi suami korban. Dedi Rohendi, suami korban pun yang mendapatkan kabar tersebut meminta pada Aslama untuk meminta bantuan pada ketua RT setempat. Setelah mendapatkan kabar dari Aslama, ketua RT bersama dengan warga lainnya, yakni Kasbullah 65 tahun dan Yono 62 tahun, mendatangi rumah korban. Akhirnya, mereka berhasil membuka pintu kamar dan mendapati korban sudah dalam kondisi terluka parah. Tanpa pikir panjang, warga segera membawa korban ini menuju rumah sakit Siloam. Korban sempat mendapatkan penanganan medis, namun sayangnya beberapa saat kemudian dokter pun menyatakan jika korban telah meninggal dunia. Menurut kesaksian Doni, tetangga korban yang turut melakukan evakuasi, dan juga Doni kebetulan saja merupakan tenaga kesehatan juga. Saat melakukan evakuasi kepada korban, Doni melihat adanya luka tikaman pada bagian kepala belakang dan leher korban. Selain itu, kondisi darah pun sudah mengental, yang kemungkinan saja korban pun sudah lama saat peristiwa pembunuhan itu terjadi. Kejadian ini pun segera dilaporkan pada pihak kepolisian, dan polisi pun segera datang ke lokasi guna melakukan olah TKP serta evakuasi. Dari hasil olah TKP polisi, terlihat kamar korban ini dalam kondisi berantakan. Selain itu, mobil Pajero Sport milik korban pun turut hilang dalam peristiwa pembunuhan ini. Di meja masih ada gelas dan pisang yang diduga jika ada seseorang yang bertamu ke rumah korban. Sehingga pihak kepolisian pun mengambil kesimpulan awal jika ini merupakan kasus perampokan yang disertai dengan pembunuhan. Polisi segera mencari petunjuk dengan memeriksa saksi dan CCTV di sekitaran lokasi. Setelah dilakukan pemeriksaan pada jasad korban pun dikembalikan pada keluarga dan dimakamkan pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025.
Selain itu, dari pelacakan rekaman CCTV, pelaku terlihat mengenakan jaket biru dan celana abu-abu. Dari ciri fisik dan pakaian itu, pihak kepolisian mencocokkan dengan keterangan saksi serta jejak digital, sehingga pihak kepolisian pun mengambil kesimpulan dan mengarah kuat kepada satu sosok pelaku. Namun, setelah identitas pelaku ini diketahui, pelaku pun sempat melarikan diri keluar provinsi. Hal tersebut diketahui dari rekaman CCTV mobil Pajero putih milik korban yang terpantau masuk gerbang tol Muara Sebapo menuju arah Buyung Lencir. Ketika 1 jam sebelum korban ini ditemukan tidak bernyawa. Setelah beberapa jam kemudian, mobil tersebut pun kembali terpantau di gerbang tol Kertapati, Sumatera Selatan. Sehingga pihak kepolisian pun memastikan jika pelaku ini telah kabur dan bersembunyi di wilayah Sumatera Selatan. Khawatir pelaku melarikan diri, pihak kepolisian segera melakukan pengejaran. Dan setelah polisi melakukan pelacakan, akhirnya polisi berhasil menemukan posisi dari pelaku. Dan polisi pun segera menuju ke lokasi persembunyian pelaku ini. Pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober, jam dini hari, pelaku pun tertangkap ketika sedang berada di rumah teman perempuannya. Pelaku segera dibawa kembali ke Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kau tidak bisa, belakang tidak ada ininya. Tidak ada. Biar kayak sama aku situ. Diketahui pelaku ini bernama Dede Maulana alias Diki bin Ahmad Gang, berusia 33 tahun, warga Kelurahan Pelaju Darat, Sumatera Selatan. Namun ternyata pelaku ini pun merupakan seorang residivis dan pernah dipenjara selama 3 tahun di Lapas Jambi akibat kasus penipuan dan penggelapan mobil. Namun ternyata pengalaman buruk itu pernah dipenjara tidak membuat pelaku ini jera. Justru pelaku melakukan perbuatan yang lebih keji lagi dan mengerikan, yakni pembunuhan. Menurut pihak kepolisian, sebelum memulai aksinya, pelaku pun sudah menyusun rencana dan mencari target untuk bisa dikuasai hartanya. Polisi mengatakan sebelum mencari target, pelaku ini membuat akun palsu dengan nama Sultanah Bebas. Lalu fotonya pun menggunakan foto orang lain. Saat mencari target, pelaku mengaku sudah memiliki 3 orang sebagai targetnya. Salah satunya adalah korban. Pada hari Rabu 1 Oktober 2025 jam 19.00, pelaku ini mengaku awalnya berkenalan dengan korban melalui sosial media Facebook setelah melihat postingan korban yang menawarkan mobil Pajero Sport. Lalu pelaku ini berpura-pura berminat dan ingin membeli mobil tersebut. Setelah awalnya berkomunikasi melalui Facebook, pelaku ini menunjukkan minat serius ingin membeli mobil milik korban, sehingga komunikasi pun berpindah ke WhatsApp. Lalu terjadilah tawar-menawar mengenai harga mobil tersebut. Setelah merasa korban ini masuk perangkap, keduanya pun janjian bertemu. Lalu pelaku dan korban sepakat untuk bertemu dan survei kondisi mobil secara langsung di rumah korban. Pelaku ini datang ke rumah korban jam 20.00. Setelah merasa cocok, lalu keduanya kembali janjian bertemu pada keesokan harinya dan sepakat sistem pembayaran adalah COD. Korban yang merasa senang mobilnya akan dibeli sempat memesan Gojek online untuk pelaku pergi. Lalu pelaku ini menunggu sampai pagi di sebuah rental PS dan sempat bermain PlayStation sambil menunggu pagi. Namun ternyata pelaku merasa bosan, lalu memutuskan untuk datang ke rumah korban lagi. Saat akan pergi, bertepatan dengan azan subuh, pelaku pun sempat menunaikan sholat subuh berjamaah di sebuah masjid. Usai dari sholat itu, pelaku meminta tolong pada jamaah masjid yang memiliki ponsel untuk dipesankan ojek online ke rumah korban. Setibanya di rumah korban pada hari Kamis pagi, tanggal 2 Oktober 2025 jam 05.30. Sementara itu, korban pun sudah menyiapkan semua surat-surat mobil dan memindahkan mobil di garasi halaman depan supaya gampang dibawa oleh calon pembeli. Setelah bertemu antara korban dan pelaku di ruang tamu rumah korban, pelaku ini memaksa ingin melakukan test drive.
Namun, korban menolak memberikan kunci kepada pelaku. Lalu korban ini pergi ke dalam kamar. Rupanya, pelaku mengejar korban ke dalam kamar sambil membawa kayu yang ditemukan di sekitaran rumah. Di saat korban ini masuk ke dalam kamar, pelaku menyerang kepala belakang korban menggunakan kayu. Namun, korban pun masih melawan. Lalu ada bagian tajam pada kayu dan ditikamkan ke leher korban. Tikaman itu pun membuat korban tidak sanggup lagi melawan dan terkapar di dalam kamar. Setelah melakukan hal itu, pelaku membawa kabur mobil Pajero milik korban dan membuang ponsel serta plat nomor di sekitaran Bandara Lama Jambi. Sebelum melarikan diri ke Palembang, pelaku ini sempat menjemput kekasihnya di Lampung. Lalu keduanya pergi dan bersembunyi di kosan kekasihnya dan tertangkap di sana. Ya, saya rencana yang pas tes itu langsung bawa kabur. Cuman saat itu dia tidak memberikan kunci. Melempar kemana mobil itu rencana? Saya mau pakai sendiri. Nah, pas itu kan Kamu ditangkap di rumah ditemukan keluarga? korbannya itu kan di dalam kamar. Iya. Apakah kamu sempat masuk ke dalam kamar? Ya, saya mengejar untuk mengambil kunci itu. Dan saya memukulnya di dalam kamar. Kayu sama pisau udah disiapkan ya? Bagaimana lu? Macam mana bisa jadi ketemu jam 5 subuh itu COD? Iya. Oh, di Janjer? Iya. Gimana senjata tajamnya itu kamu siapkan atau ada di rumah? Itu ada di sekitar mobil. Saya ambil kayu itu dan saya ngejep dia di dalam kamar itu. Dan saya pukul bagian kepala dan musik mobil leher. Berapa kali bisa sampai bawa dari kamu tutup itu dari mana dapat? Pisau bawaannya. Tidak, saya tidak ada yang pisau itu. Tusuk pakai kayu itu. Rumah pelaku dengan saya itu betul sekali ada sampai. Selama perjalanan dan berada di jalan tol, pelaku ini membuang satu persatu barang bukti, termasuk alat pemukul, dan merobek BPKB mobil milik korban, lalu membuangnya ke Sungai Ampera. Mengenai motif pada pembunuhan ini, pelaku mengaku agar terlihat ganteng dan tajir, biar cewek-cewek suka, dan pelaku mengaku sebagai penipu ulung. Kasus ini pun sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jambi, dan jaksa menuntut vonis 18 tahun penjara. Sementara itu pada sisi lainnya, keluarga korban yang mengetahui jaksa hanya menuntut 18 tahun penjara merasa kecewa. Dan keluarga pun sangat berharap jika hakim dapat memutuskan hukuman mati atau seumur hidup kepada pelaku. Polda Jambi mengembalikan mobil milik korban kepada keluarga dan mobil itu pun langsung diterima oleh ayah dan suami korban. Guys, mari kita doakan semoga saja hakim terketuk hatinya. Pelaku ini sudah pemain watak, hobi menipu, dan merupakan penjahat kambuhan. Gua harap pelaku ini mendapatkan vonis minimal seumur hidup. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?